Assalamualaikum, selamat datang kembali bersama saya Adi dari Cyber Business School. Pada video tutorial belajar animasi flash bagian ke-8. Pada video tutorial kali ini, saya akan mencoba membahas tentang action script dasar yang kedua, yaitu tentang penggunaan fungsi next frame dan previous frame. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung saja membuat sebuah karya dengan menggunakan fungsi next frame dan previous frame ini. Oke, sekarang kita langsung membuat sebuah karya saja dengan menggunakan action next frame dan previous frame ini. Namun sebelumnya Anda bisa lihat contoh berikut ini dulu. Nah, ini adalah contoh yang akan kita buat, karya yang akan kita buat hari ini dengan menggunakan next frame dan previous frame. Nah, seperti ini. Jadi animasi galeri foto. Oke, cukup menarik bukan? Oke, sekarang kita langsung saja membuat karya seperti ini. Nah, di sini sudah tersedia sebuah stage dengan ukuran 550 lebarnya, kemudian tingginya dia 400 pixel. Nah, selanjutnya di sini kita akan saya akan buat sebuah kotak dengan menggunakan rectangle tool seperti ini. Kemudian kita atur ukuran kotak ini, lebar dan tingginya itu kita atur menjadi sama dengan ukuran stage. Nah, caranya Anda bisa gunakan panel properties, atau cara cepatnya Anda bisa gunakan panel Windows Line. Nah, panel alignment seperti ini. Nah, di sini ada pengaturan match size, lalu di sini ada align to state. Nah, ini kita aktifkan dulu. Lalu kita atur untuk match size-nya. Di sini kita atur yang match width and height. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita atur perataannya dengan menggunakan align. Nah, di sini left dan top. Oke. Kemudian kita ganti warnanya menjadi warna gradasi dengan menggunakan panel color. Anda pilih menu Windows, kemudian pilih color, atau tekan alternate shift F9 pada keyboard. Nah, di sini, lalu pada bagian color type Anda pilih radial gradient. Nah, seperti inilah warnanya. Ini kita ganti warnanya, misalkan menjadi warna merah. Kemudian untuk warna putihnya ini kita sedikit. Oke, saya kira cukup. Nah, kita atur posisi gradasinya dengan menggunakan gradient transform tool. Nah, ini kita perkecil dulu ukuran gradasinya seperti ini, lalu kita geser di sini. Oke, saya kira cukup. Selanjutnya kita kunci agar dia tidak berubah. Lalu ini kita beri nama layarnya menjadi background. Oke, kemudian kita buat layar baru. Lalu kita buat folder. Folder ini kita beri nama player. Lalu layar 2 tadi, layar baru ini kita masukkan ke dalam folder layer. Caranya klik lalu drag. Nah, drag seperti ini sampai ke, nah nanti dia masuk. Ini artinya dia sudah masuk ke dalam folder player. Kita ganti nama layernya menjadi screen. Lalu kita buat sebuah objek kotak berwarna hitam.
stroke-nya kita hilangkan. Lalu kita buat kotak sebesar ini. Nah, ini kita atur dulu ukurannya. Untuk width-nya saya kasih misalnya 420 pixel. Lalu untuk lebarnya untuk tingginya 260 pixel. Nah, posisi X-nya ini saya beri 66 pixel. Kemudian untuk posisi Y-nya 46. Nah, kira-kira seperti ini. Dia udah, saya kira udah di tengah posisinya. Ini kita kunci supaya dia tidak berubah lagi. Selanjutnya kita buat layer baru lagi pada folder layer. Nah, di sini. Lalu kita ganti dulu namanya menjadi bar misalnya. Lalu kita buat gambar kotak lagi dengan menggunakan rectangle tool. Kita ganti warnanya menjadi warna abu-abu misalnya. Kita buat kotak seukuran ini. Lalu untuk lebarnya kita atur samakan dengan lebar screen, berarti 420 pixel. Selanjutnya untuk tingginya saya beri 40 pixel seperti ini. Posisi X-nya ini kita beri saja samakan supaya rata, berarti 66 pixel. Sedangkan untuk posisi X-nya kita beri dia 200. Oke, kita langsung dari sini. Kita geser aja. Oke, saya kira cukup 306 pixel. Nah, ini untuk posisi tingginya. Lalu kita ubah warnanya menjadi warna gradasi juga dengan menggunakan panel color. Nah, ini kita pilih radial lagi. Lalu warnanya kita ganti. Selanjutnya warna ini juga kita ganti jadi putih, terlalu putih. Oke, saya kira cukup. Lalu kita rubah posisi dari gradasinya menggunakan gradient transform tool. Misalkan di sini. Nah, seperti ini. Kita putar. Oke, saya kira cukup. Kita kurang sedikit. Oke, perbesar. Oke, saya kira cukup. Selanjutnya kita kunci layar bar tadi. Lalu kita buat layar baru lagi. Kita beri nama navigasi seperti ini. Kemudian kita buat gambar navigasinya dengan menggunakan polystar tool. Nah, ini. Lalu di dalam properties itu nanti ada option. Nah, di dalam tool settingnya kita pilih. Anda pilih nanti stylenya ini polygon. Lalu untuk number size-nya 3, start point-nya 0,5. Kalau sudah, oke. Kita rubah dulu warnanya. Nah, seperti ini. Lalu kita gambar segitiga. Sambil tekan shift agar posisinya dia pas. Nah, seperti ini. Lalu kita zoom dulu. Kita zoom di sini. Kemudian ini gambarnya kita perkecil. Gunakan free transform tool atau tekan key pada keyboard. Lalu tekan shift, kita perkecil gambar. Oke, seperti ini. Kurang kecil lagi. Oke, saya kira cukup. Nah, selanjutnya gambar segitiga ini kita convert menjadi simbol movie clip.
Caranya klik kanan, lalu convert to symbol. Kita beri nama MC segitiga. Pilih type-nya movie clip. Kalau sudah oke, kita buat tombol kedua. Ini kita duplikasi. Kita masuk ke dalam library. Nah, ini kita pilih duplikat, klik kanan. Di sini ada duplicate simbol. Kalau tidak ada di sini menunya, Anda bisa masuk ke library, kemudian di sini juga pilih MC tadi, MC segitiga, lalu duplicate. Seperti ini. Kemudian di sini kita ganti namanya menjadi segitiga 2. Nah, selanjutnya kita drag gambar segitiga 2 ini ke dalam stage. Seperti ini. Lalu kita edit. Klik kanan, edit in place. Nah, kalau betul dia akan masuk ke dalam movie clip segitiga 2. Ini kita atur ukurannya, kita ganti, kita perkecil. Nah, seperti ini. Selanjutnya klik lalu drag ke kanan, tekan Ctrl atau tekan Ctrl untuk menduplikasi gambar. Nah, seperti ini hasilnya. Kita kembali ke scene 1. Nah, ini kita betulkan posisi poinnya. Oke. Nah, untuk pembuatan tombol sudah selesai. Selanjutnya ini kita copy gambar yang ini, klik drag, kemudian tekan Ctrl, lalu kita putar posisinya. Gunakan menu modify, lalu di sini ada pilihan transform, kemudian pilih flip horizontal. Nah, seperti ini. Gitupun untuk yang ini sama, geser, drag, kemudian tekan Ctrl, pilih modify, kemudian transform, lalu flip horizontal. Oke, nah selanjutnya kita atur perataan menu ini dengan menggunakan line. Ini kita blok saja seperti ini. Lalu Anda pilih panel line. Kemudian ini kita hilangkan dulu checklist to stage-nya. Lalu kita pilih yang line vertical center. Oke. Nah, posisinya dia sudah pas. Ini tinggal digeser sedikit ke kiri. Oke, saya kira cukup. Nah, oke, selanjutnya kita convert gambar segitiga ini menjadi tombol. Klik kanan, kemudian kita convert lagi ke simbol. Nah, di sini kita buat dengan nama button tombol 1, atau ini aja, button navigasi 1. Ini kita type-nya, Anda pilih nanti button seperti ini. Kalau sudah oke, ini juga sama. Convert to symbol, button navigasi 2. Kalau sudah oke. Nah, selanjutnya ini kita ganti. Ini jangan menggunakan movie clip, kita hapus, kita delete. Kita ganti dengan tombol. Ini kita drag. Ini juga sama, kita drag. Posisinya seperti biasa, ini kita modify, transform, flip horizontal. Lagi perataannya. Oke. Selanjutnya
kita buat layer baru. Oke, sebelumnya mungkin kita edit dulu tombolnya sebelum membuat layer. Nah, ini kita klik kanan, kita edit in place. Nah, kalau betul Anda akan masuk ke dalam simbol button knob 1. Bisa dilihat untuk simbol button dia hanya memiliki 4 frame. Yang pertama itu ada frame up. Frame up ini fungsinya untuk menentukan button dalam keadaan normal. Maksudnya keadaan seperti ini, seperti biasa. Nah, selanjutnya ada over. Over ini adalah keadaan tombol ketika pointer mouse berada di atas tombol tersebut. Ini kita isi overnya dengan keyframe, insert keyframe seperti ini. Lalu kita tambahkan filter untuk objek tombol ini, movie clip ini. Kita lihat di sini di properties media movie clip yang segitiga tadi. Kita add filter, lalu kita pilih glow. Kita beri warna merah seperti ini warnanya udah. Lalu blur X blur Y nya 5, strength-nya 100%. Oke, seperti ini. Kemudian kita masuk ke tombol ke frame down. Ini kita tambahkan keyframe juga. Nah, frame down ini adalah frame untuk mengatur keadaan tombol ketika diklik atau ketika tombol tersebut ditekan. Kita ganti warna glow-nya misalnya menjadi warna hijau. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk di sini ada satu lagi hit. Hit ini merupakan area tombol atau untuk menentukan area tombol. Nah, karena tombolnya sudah terlihat bentuknya seperti ini, maka ini kita kosongkan saja. Kita kembali ke scene 1. Lalu kita edit juga untuk tombol yang kedua. Klik kanan, edit in place, insert keyframe, kemudian kita beri glow sama warna merah. Lalu ini juga kita beri insert keyframe, glow-nya kita rubah. Warnanya menjadi warna hijau. Nah, seperti ini. Kita kembali ke scene 1. Kalau sudah selesai, kita lihat hasilnya. Anda tekan CTRL Enter atau tekan Ctrl Enter. Nah, seperti inilah hasilnya. Selanjutnya ini kita close. Oke. Kita buat layar baru. Posisikan di paling bawah setelah screen. Nah, di sini kita beri nama shadow. Lalu kita buat sebuah objek dengan menggunakan oval tool. Kemudian kita gambar warnanya, kita atur dulu warna hitam. Kita gambar sebuah lingkaran seperti ini. Oke. Lalu kita convert gambar ini menjadi movie clip. Kita beri nama MC lingkaran atau MC shadow. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri filter blur supaya dia terlihat buram. Lalu kita atur blur X-nya, kita perbesar. Oke, saya kira cukup. Ini kita pilih high, terlalu besar. Oke, lalu kita beri color effect alpha. Nilai alphanya 50%. Nah, hasilnya seperti ini. Alphanya 50%. Oke. Untuk
pembuatan flyernya sudah selesai. Ini kita kunci layer shadow. Kemudian kita buat layer baru di luar folder flyer. Kita beri nama gambar seperti ini. Lalu kita buat sebuah teks di sini. Misalnya gallery. Warnanya kita ganti dulu menjadi warna ini misalkan. Ini kita duplikasi, drag, tekan Ctrl. Teks yang ini kita perbesar. Ini kita posisikan di sini. Seperti ini. Lalu kita rubah teks ini menjadi save. Anda tekan Ctrl B sekali lagi, tekan Ctrl B lagi, hingga akhirnya menjadi objek shape seperti ini. Kalau sudah, kita atur posisinya. Nah, selanjutnya kita buat blank keyframe pada frame 2, masih di layar gambar. Caranya klik kanan, insert blank keyframe, atau Anda juga bisa tekan F7 pada keyboard. Nah, selanjutnya di sini kita akan masukkan sebuah gambar. Nah, sebelumnya kita import dulu gambarnya ke dalam library. Caranya pilih file, kemudian menu import to library. Nah, ini gambarnya kita blok semua, lalu kita open. Nah, ini gambar pertama, saya masukkan ke sini ke dalam stage. Kita atur posisinya. Posisinya kita samakan dengan posisi screen tadi. Pertama ini X-nya 66, kemudian Y-nya 46. Kita tambahkan blank keyframe lagi di sini. Blank keyframe, kita masuk ke library lagi, kita masukkan gambar kedua. Kita atur posisinya 66. Lalu gambar ketiga kita buat dulu keyframe, blank keyframe. Ctrl Z, masuk blank keyframe. Lalu kita masukkan gambar ketiga, 66, 46. Selanjutnya tambahkan blank keyframe lagi di layar 5. Kita masukkan gambar ketiga, kelima, keempat maksud saya. Kita beri nama, kita atur ininya 66, 46 posisinya. Selanjutnya kita buat lagi blank keyframe di frame 6. Kita masukkan gambar terakhir. Nah, ini kita atur lagi posisinya. 66 pixel, 46 pixel. Oke, saya kira cukup. Nah, selanjutnya kita tambahkan frame. Ini kita tutup. Nah, seperti ini. Kita tambahkan frame di frame 7 untuk folder flyer dan background. Caranya klik kanan di frame 7, lalu insert
frame. Begitupun untuk yang background, insert frame seperti ini. Kita buat blank keyframe satu lagi di layar gambar, insert blank keyframe, lalu kita buat teks lagi di sini. Kita tulis seperti ini. Saya tulis seperti ini. Ini kita perbesar gambarnya, teksnya. Kita geser posisinya. Nah, seperti ini. Lalu kita beri kepat. Kita jadikan teks ini menjadi save lagi, sama seperti tadi. Tekan Ctrl B 2 kali. Oke, selanjutnya kita beri action pada masing-masing frame, atau kita tes dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, dia gerak terus. Nah, maka ini kita hentikan. Kita kontrol dengan menggunakan action script. Nah, untuk frame 1 pada layar gambar, klik kanan, lalu beri action seperti ini. Kita isi actionnya stop saja. Yang lain juga sama, action stop, sampai dengan frame ke-7. Nah, selanjutnya kita buat layar baru. Kita beri nama action. Oke, kemudian kita buka gambar, maksud saya folder player. Kita menuju ke tombol navigasi. Nah, untuk yang tombol ini, kita beri instance name, supaya nanti dapat dipanggil di action script. Kita beri action untuk tombol-tombol ini. Kita beri nama dulu. Yang pertama misalnya next button. Lalu ini kita beri nama previous button. Lalu yang ini last button. Kemudian terakhir first button. Oke. Lalu kita buat action di layar action di sini. Pada frame 1, Anda klik kanan, kemudian pilih action. Kita buat fungsi untuk mengatur timeline yang tadi, yang ada di main timeline. Kita buat fungsi-fungsinya dulu.
seperti ini. Di sini ada 4 buah fungsi. Yang pertama ada fungsi selanjutnya, di mana fungsi selanjutnya ini dia dikenai event menggunakan mouse event. Lalu isi dari fungsi selanjutnya dia menjalankan fungsi next frame atau action next frame menuju frame selanjutnya. Kemudian ada yang kedua, fungsi sebelumnya. Dia berisi previous frame. Dia untuk menuju ke frame berikutnya. Yang ketiga, di sini ada function awal. Nah, di sini function awal ini berfungsi untuk menuju ke frame pertama. Go to and stop maksudnya adalah menuju dan berhenti di frame pertama, seperti itu. Begitupun untuk yang terakhir. Ini ada fungsi akhir. Nah, yang isinya go to and stop frame 7, artinya dia menuju ke frame 7, loncat ke frame 7, dan berhenti di frame 7, seperti itu. Nah, kemudian fungsi-fungsi ini kita akan masukkan ke dalam tombol-tombol tadi, tombol yang sudah kita buat. Nah, caranya gimana? Ini kita tinggal panggil saja tombol tersebut. Yang pertama tadi ada next button. Next button titik add event listener, seperti ini. Mouse event, klik. Nah, ini maksudnya kita memberi event pada tombol next button dengan fungsi add event listener. Nah, event yang dimasukkan itu nanti menggunakan mouse ketika diklik. Nah, adapun fungsinya, fungsi dari event yang dimasukkan ke dalam next button ini adalah fungsi selanjutnya yang tadi kita buat ke atas. Nah, itu maksud dari perintah ini. Lalu kita tambahkan juga event untuk tombol yang lainnya. Ini kita copy saja. Lalu kita paste, tekan Ctrl V. Lalu selanjutnya ini kita ganti nama-nama tombolnya. Harus sama dengan nama instant yang ada di sini. Itu harus sama. Fungsinya juga kita ganti. Nah, seperti ini. Oke, saya kira cukup. Kita close panel actionnya, lalu kita tes seperti ini. Nah, seperti inilah hasilnya. Menuju frame pertama, ini menuju frame 7, langsung ke terakhir. Kalau ini dia loncat satu-satu frame sebelumnya. Jadi maksudnya ketika tombol ini diklik previous, playhead ini bergeser satu langkah, berhenti di sini, dan seterusnya, seperti itu. Ketika next, berarti playhead dia bergerak menuju frame berikutnya. Kalau ini berarti langsung loncat. Nah, kalau misalkan Anda menemukan permasalahan seperti ini, Anda bisa lihat di sini di dalam panel compile error. Anda bisa baca kesalahannya di sini. Di sini kesalahan ditemukan di frame 1 di layer action frame 1 line 7 baris 17.
Nah, deskripsinya adalah access of undefined property lat btn. Maksudnya ini ada class ini atau action scriptnya dia tidak menemukan objek dengan nama lat btn. Kita lihat tombol-tombol tadi. Nah, dia tidak ada yang namanya lat btn, adanya las. Maka kita edit. Kita edit tombolnya. Nah, ini tadi baris 17, tadi saya sengaja saya hapus. Itu kalau nanti teman-teman menemukan hal seperti itu. Oke. Sekarang kita buat tampilan slide-nya lebih menarik lagi. Jadi tidak monoton seperti ini. Nah, kalau ini kan seperti ini saja biasa gitu kan. Nah, kita edit bagian gambar, terutama pada frame atau pada keyframe yang terdapat fotonya. Kita edit gambar yang pertama. Ini kita jadikan movie clip. Caranya mungkin Anda masih ingat. Itu dengan cara klik kanan, kemudian convert to symbol. Selanjutnya kita beri nama misalkan MC Frog atau MC Katak. Nah, seperti ini. Type-nya ini movie clip. Kalau sudah oke. Lalu kita edit. Klik kanan, edit in place. Nah, kemudian kita buat layer baru. Nah, kalau betul Anda akan masuk ke dalam MC Katak. Nah, kalau sudah, kita buat layer baru. Kita ganti namanya menjadi mesh. Lalu kita buat objek kotak dengan menggunakan rectangle tool. Seperti ini. Warnanya ukurannya saya kasih misalkan 140 pixel dikali 130 pixel untuk tingginya. 140 pixel 130 pixel. Posisi X nya 0 0, Y dan X nya 0. Gambar kotak ini kita convert juga menjadi movie clip. Convert, kita beri nama MC Kotak. Oke. Selanjutnya kita convert lagi MC Kotak ini menjadi simbol movie clip. Klik kanan, convert to symbol, kita beri nama MC Mesh 1. Tipenya tetap movie clip, lalu pilih oke. Kita edit. Nah, di sini dia berubah, yang tadinya MC Kotak menjadi MC Mesh 1. Lalu kita edit MC Mesh 1 ini, klik kanan, edit in place. Nah, dia akan masuk ke dalam MC Kotak, dan yang ada di sini, kotak di sini adalah simbol MC Kotak. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita duplikasi gambar ini, gambar MC Kotak ini. Caranya drag, tekan Ctrl. Kita buat sebanyak 6 gambar. Nah, seperti ini. Lalu posisinya kita atur dulu. Untuk yang ini, yang gambar kedua, ini saya kasih 140 untuk posisi X nya, 0 untuk Y nya. Kemudian ini juga sama, 280. Kalau ini posisi X nya 0, Y nya 130. Intinya supaya dia menutupi gambar. Kotak-kotak 6 tadi diatur supaya menutupi gambar.
seperti ini. Oke, saya kira sudah. Nah, sekarang kita pilih, tekan shift, lalu pilih gambar yang 5, kecuali yang pertama, lalu klik kanan, kita pindahkan gambar yang 5 tadi yang diduplikasi, hasil duplikasi tadi, ke dalam layar terpisah. Nah, caranya klik kanan lalu Anda pilih distribute to layer. Nah, dia maka pindah semuanya. Gambar yang tadi ini sudah pindah ke dalam layar terpisah. Lalu selanjutnya kita beri animasi motion twin untuk masing-masing gambar di setiap layarnya. Nah, untuk yang pertama ini kita kasih animasi motion twin. Klik kanan, kemudian create motion twin. Nah, kita geser area twinnya sampai frame 25. Selanjutnya kita kunci posisinya di sini, tekan F6. Lalu kita geser playheadnya ke frame 1. Kita edit gambar, ukurannya kita perkecil menjadi dengan menggunakan Free Transform Tool. Tekan Shift lalu perkecil. Saya kira cukup. Nah, selanjutnya gambar ini, motion twinnya kita simpan sebagai preset. Nah, caranya adalah klik kanan pada area twin. Ini kita blok dulu, double klik. Lalu klik kanan. Di sini Anda cari pilih Save as Motion Preset. Lalu di sini kita beri nama misalkan mesh 1. Kalau sudah oke. Kemudian kita buka, kita gunakan animasi ini karena dia sama animasinya untuk objek yang lain atau untuk gambar yang lain. Nah, caranya karena tadi sudah disimpan ke dalam motion preset, kita buka panel preset, motion presetnya. Anda pilih menu Windows, kemudian pilih motion preset. Nah, seperti ini. Nah, kalau betul nanti Anda akan menemukan di situ motion mesh 1. Kalau sudah, kita pilih, lalu tekan apply pada gambar yang kedua. Begitupun untuk yang lainnya. Play. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, animasinya nanti seperti ini. Nah, selanjutnya untuk gambar yang ini, yang 3, ini kita geser posisi framenya. Seperti yang pertama, ini kita geser sampai frame 10. Sampai frame 11. Yang ini yang di sini juga sama, kita geser sampai frame 11. Frame 2. Ya. Nah, selanjutnya yang ini kita geser juga sampai frame 11. Yang lainnya kita beri frame di frame 35. Nah, selanjutnya kita buat layar baru di paling atas. Buat keyframe di frame terakhir, berarti di frame 35. Insert keyframe, lalu kita beri action stop. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita kembali ke movie clip katak, MC katak. Lalu ini layer mesh kita beri efek masking. Nah, seperti ini. Kita coba lihat hasilnya dulu. Nah, seperti inilah hasilnya.
jadi tidak biasa, dia menjadi luar biasa. Nah, seperti ini. Oke, cukup menarik bukan? Nah, selanjutnya kita atur juga untuk gambar yang lainnya. Berarti gambar yang kedua. Kita klik kanan, convert to symbol, kita beri nama MC Keong. Nah, seperti ini. Lalu oke. Kemudian kita edit in Flash. Kita buat layar baru lagi. Lalu kita beri nama mesh. Kemudian kita buat gambar lingkaran sekarang menggunakan OVA tool. Kita buat di sini. Lalu kita convert menjadi simbol movie clip. Kita beri nama MC lingkaran. Kalau sudah, kita convert lagi menjadi simbol movie clip. Klik kanan, convert to simbol, lalu kita beri nama MC mesh 2. Kalau sudah, oke. Selanjutnya kita edit, klik kanan, edit in Flash. Nah, dia akan masuk ke dalam movie clip MC mesh 2. Selanjutnya ini kita duplikasi seperti tadi, klik geser, drag, kemudian tekan Ctrl. Ini juga sama, tekan Ctrl. Nah, lalu yang dua ini kita pindahkan ke layar terpisah. Caranya sama seperti tadi, klik kanan, distribute to layer. Nah, yang paling bawah ini kita beri motion twin. Klik kanan, create motion twin, posisikan di 25. Ini kita perbesar ukuran gambarnya dengan menggunakan pre transform tool. Tekan shift, perbesar, kira cukup. Ini juga kita beri motion twin, kita geser juga. Yang gambar ini kita perbesar juga sama seperti ini, terlalu besar sepertinya. Oke, ini kita kecil. Lalu yang ini kita buat motion twin juga, kita perbesar lagi. Hingga menutupi gambar. Oke, kira-kira menutupi semua gambar tadi. Kalau sudah, kita kembali ke frame 1. Ini kita perkecil gambarnya. Yang di frame 1 kita perkecil. Ini juga sama. Tekan shift, lalu perkecil. Ini juga sama, tekan shift, lalu perkecil. Oke, sudah. Nah, seperti inilah animasinya. Lalu untuk yang dua ini, yang pertama ini saya geser sampai frame 5, frame 6 maksudnya. Yang kedua juga ini saya geser, yang ini. Nah, yang ketiga saya geser sampai frame 11. Jadi seperti ini. Nah, sisanya ini kelebihan frame 11. Oke. Oke, nah ini kita hapus, remove frame. Nah, sisanya di yang lainnya untuk layer 1 dan layer lingkaran yang kedua itu kita tambahkan di sini frame. Kita buat layer baru lagi. Kita buat keyframe di frame terakhirnya.
Lalu kita beri action stop, paste seperti ini. Kembali ke MC Keong, kita beri efek mesh. Oke, selanjutnya kita edit gambar yang ketiga. Nah, ini kita buat gambar kotak lagi di sini. Nah, karena tadi sudah ada gambar kotak di library, kita sudah punya motif kotak. Ini tidak perlu menggambar lagi, kita gunakan saja yang sudah ada supaya nanti tidak terlalu numpuk gambar di dalam library. Ini kita gunakan, caranya klik drag seperti ini. Kalau sudah, ini kita atur posisinya di properties 0, y-nya 0. Lalu tingginya ini kita rubah, yang tadinya 130 menjadi 260 pixel. Lalu kita edit. Maksud saya kita convert lagi menjadi movie clip. Convert to symbol, kita beri nama MC Mesh 3. Lalu kita edit in place, dia masuk ke dalam MC Mesh 3. Kemudian kita duplikasi lagi gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang ini posisinya kita atur 140 untuk X nya, Y nya tetap 0. Yang ini dia X nya 280. Nah, selanjutnya ini kita pindah ke layar terpisah yang dua terakhir. Klik kanan, distribute to layer. Nah, selanjutnya untuk yang tengah, yang ini kita beri animasi motion twin. Create motion twin. Kita geser ke sampai frame 25, lalu kita kunci dengan menekan F6 atau menambahkan keyframe di sana. Lalu kita posisikan playhead ke frame 1. Nah, untuk yang di frame 1-nya, gambar kita geser ke atas. Caranya tekan shift lalu tekan arah panah ke atas pada keyboard. Seperti ini. Lalu untuk ini juga sama, kita beri motion twin, klik kanan, motion twin. Lalu ini kita kunci lagi F6, frame 1 kita geser ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk gambar terakhir, klik kanan, create motion twin, tekan F6 lagi untuk mengunci posisinya. Lalu kita klik di frame 1, kita geser gambar ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang dua frame di atas, yang ini dengan yang ini kita geser. Kita geser sampai kira-kira di frame 11. Nah, seperti ini. Untuk yang ini yang pertama, ini kita tambahkan frame supaya nanti dia terlihat lagi. Selanjutnya sama, kita buat layer baru, lalu kita buat keyframe di sini. Set keyframe, kita berikan action. Lalu kita actionnya stop saja. Kalau sudah, kita kembali ke MC Kumbang. Lalu kita beri efek masking. Kembali ke scene 1 lagi. Kita edit gambar yang ke-4. Kita beri nama MC Belalang. Kalau sudah oke. Kemudian klik kanan, edit in flash. Lalu kita buat layar baru lagi, kita beri nama mesh lagi. Kita buat kotak lagi, berarti kita gunakan yang sama,
kotak yang tadi, MC kotak, drag lagi ke sini. Lalu ini kita atur ukurannya, posisinya dulu 0, 0. Lebarnya kita ganti, yang tadinya 140 menjadi 210 pixel. Tingginya 260 pixel. Oke. Kalau sudah, kita convert lagi ini menjadi simbol movie clip. Kita beri nama MC Mesh 4. Kalau sudah oke, kita edit, klik kanan, edit in place, lalu kita duplikasi, drag, tekan Ctrl, kemudian kita atur posisinya, posisi X nya 210 berarti. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat motion twin untuk objek ini. Kita tambahkan dulu, kita pindah dulu yang ini, distribute to layer. Nah, kemudian ini kita beri motion twin, klik kanan, create motion twin, sampai frame 25. Ini kita kunci posisinya F6, lalu kita geser. Nah, di sini frame 1. Nah, ini gambar kita perkecil. Tekan shift, kita perkecil. Nah, seperti ini. Untuk yang ini juga sama. Kita copy saja motion twin ini di blok, lalu klik kanan, copy motion. Lalu di sini klik kanan, paste motion. Nah, animasinya akan sama. Nah, yang ini kita beri efek rotate. Nah, di sini directionnya kita pilih yang CW, sedangkan yang ini kita beri directionnya yang kedua, yang CCW. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya ini kita kembali ke kita tambah dulu layer. Kita klik kanan, insert keyframe, kita buat action stop lagi di sini. Kalau sudah oke, kita kembali ke layar MC Smooth, kemudian kita kasih efek mesh. Nah, seperti ini. Lalu kita kembali ke scene 1. Kita edit gambar yang terakhir. Klik kanan, convert to symbol. Kita buat MC kotak 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita edit lagi, klik kanan, edit in place. Lalu ini kita buat layer baru lagi. Kita beri nama mesh. Lalu kita buat gambar kotak lagi yang tadi kita gunakan lagi. Nah, seperti ini. Posisinya kita atur 0, 0. Ukurannya tetap. Nah, lalu kita convert ini menjadi simbol lagi. Kita beri nama MC Mesh 5. Selanjutnya kita edit in place, lalu kita duplikasi sama seperti yang pertama. Kita atur posisinya. Nah, selanjutnya kita pindah lagi ke layar terpisah untuk yang 5 ini. Klik kanan, distribute to layer. Kemudian, nah untuk yang pertama ini kita beli
action lagi, atau kita gunakan yang tadi preset Windows motion preset. Nah, ini mesh 1 kita gunakan play. Cuman di sini saya akan berikan tambahan. Kita beri efek rotation, klik kanan, pilih yang SCW. Nah, ini. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita save lagi sebagai motion preset. Kita beri nama mesh 5. Nah, seperti ini. Kalau sudah oke, kita gunakan untuk yang lainnya. Yang ini kita pilih motion preset, play. Ini juga sama, play. Nah, kalau sudah, kita atur urutan animasinya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, gambar yang kedua ini kita posisikan di sini. Kita geser sampai frame 5. Sampai frame 6. Oke. Untuk yang ini kita geser ke atas dulu. Nah, ini kita geser sampai frame 11. Lalu untuk yang ini, oke, sudah di situ posisinya. Kita geser sampai frame 16. Lalu untuk yang ini kita geser sampai frame 21. Kelebihan, geser lagi. Ini kita hapus, klik kanan, remove. Lalu ini kita geser sampai frame 26. Kelebihan juga. Oke. Remove frame. Nah, selanjutnya untuk sisanya yang lain ini kita tambahkan frame agar nanti dia masih klik kanan, insert frame. Seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita buat layar baru. Buat keyframe di layar terakhir, di frame terakhir maksud saya. Lalu beri action stop lagi. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita kembali ke MC katak 2, lalu kita beri efek mesh. Nah, selanjutnya kita coba tes bagaimana perubahannya. Nah, seperti inilah hasilnya. Cukup menarik, bukan? Oke, nah inilah contoh animasi yang menggunakan action, next frame, dan previous frame, dan satu lagi go to and stop. Nah, pada pembuatan animasi Simple Gallery ini. Oke, mungkin untuk video tutorial kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Silakan tunggu lagi untuk video tutorial berikutnya, yang pastinya akan lebih menarik lagi. Wassalamualaikum.